Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selina Rizka Amanatua dengan NIM 43423105. Jadi di sini saya akan mempraktekkan untuk tugas UTS, di mana pada kesempatan ini saya melakukan simulasi mini cloud environment menggunakan Docker sebagai media virtualisasi. Nah, simulasi ini bertujuan untuk membuktikan konsep arsitektur cloud seperti LAES, high availability, elastic computing, serta prinsip ideal. Nah, dalam simulasi ini saya menggunakan pendekatan analogi restoran digital di mana terdapat gateway sebagai penerima request dan worker node sebagai pemrosesan layanan. Nah, di sini adalah folder saya yaitu UTS Cloud Computing, di mana terdapat dua file. Yang pertama yaitu Docker Compose YAML dan NGIX CONF. Nah, Docker di file Docker ini terdapat file yang berfungsi sebagai blueprint infrastruktur, di mana di dalamnya saya mendefinisikan dua service utama, yaitu gateway dan web worker. Nah, gateway ini berperan sebagai entry point atau load balancer yang menerima semua request dari user, sedangkan web worker ini merupakan node komputasi yang memproses request tersebut. Nah, dengan Docker Compose ini, saya dapat melakukan provisioning resource secara tepat dan otomatis. Sedangkan pada file NGIX ini adalah fungsinya untuk mengatur bagaimana request didistribusikan ke worker node serta bagaimana caching dilakukan. Nah, pada bagian upstream ini saya mendefinisikan kumpulan server backend dan menggunakan metode load balancing untuk mendistribusikan beban secara merata. Selain itu, saya juga menambahkan caching untuk meningkatkan performa sistem. Nah, langsung saja mari kita jalankan. Yang pertama yaitu Docker Compose. Sebentar. Nah, fungsi ini adalah salah satu perintah Docker secara otomatis membuat dan menjalankan beberapa kontainer sebagai resource komputasi. Nah, hal ini merupakan simulasi dari infrastruktur as a service, di mana resource dapat disediakan secara instan tanpa perlu waktu konfigurasi manual seperti pada server fisik. Nah, selanjutnya yaitu menjalankan Docker PS. Nah, di sini terlihat bahwa beberapa kontainer telah aktif yang terdiri dari gateway dan web worker 1. Nah, kemudian kita bisa akses di sini. Bentar. Nah, jadi pada tahap tadi saya terdapat kesalahan pada saat menjalankan Docker Compose Up. Jadi di mana seluruh kontainer berhasil dibuat dan berjalan melalui perintah docker ds dapat dilihat dari docker ps dapat dilihat dari sini. Kemudian pada saat saya menjalankan lokal HTTPS localhost ini tidak muncul tampilan seperti ini meskipun kontainernya berjalan. Nah, analisisnya itu setelah saya melakukan pengecekan pada perintah docker logs, ditemukan bahwa terjadi kesalahan pada file NGIX-nya. Nah, kesalahan tersebut disebabkan oleh penempatan tidak aktif dari proxy cache page-nya itu berada di luar blok HTTPS. Nah, solusinya itu saya memperbaiki dari file itu, kemudian menempatkan seluruh konfigurasi termasuk caching dan load balancing di dalam blok HTTPS. Kemudian setelah saya perbaiki, saya menjalankan perintah docker down dan docker up stripd. Nah, setelah melakukan perbaikan konfigurasi, saya melakukan restart container agar perubahan dapat diterapkan. Nah, setelah itu muncullah seperti ini. Nah, pada
di sini sudah terlihat pada proses load balancing itu berjalan, di mana ID-nya itu berubah-ubah, di mana di sini auto refresh. Kemudian di sini selanjutnya yaitu jadi selanjutnya saya akan melakukan praktek yaitu bagian fault tolerance. Jadi sebelumnya saya memiliki hanya 2 kontainer, di mana kalau saya stop salah satu maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini terjadi karena ketika worker node tidak tersedia, gateway tidak dapat meneruskan request hingga muncul error seperti ini. Nah, kemudian jika saya tambahkan satu lagi, kemudian kita cek menggunakan Docker PS. Nah, ini ada 3. Nah, ini ada 3. Misalkan saya matikan salah satu, kemudian saya cek lagi. Nah, ini tetap berjalan. Jadi selanjutnya saya melakukan praktek mengenai Elastic, di mana saya menambahkan jumlah worker secara instan. Misalkan tadi Docker Compose ini web worker misalkan 3 ya. Nah, di sini saya dapat menambahkan jumlah worker secara instan tanpa menghentikan sistem. Jadi ini disebut elastic atau horizontal scaling. Nah, selanjutnya yaitu melakukan caching, di mana request pertama diambil dari server, sedangkan request berikutnya diambil dari cache. Hal ini mengingatkan pada performa dan mengurangi beban server. Nah, jadi pada praktek ini kan menggunakan load balancing, di mana setiap di-refresh, di mana mekanismenya itu kayak aplikasi melalui browser dan melakukan refresh berulang. Kemudian di sini terlihat bahwa request yang dilayani dari worker node yang berbeda yang ditunjukkan dari perubahan server name atau server address. Jadi di sini server address-nya itu berubah-ubah. Kemudian tadi saya sudah melakukan cek kontainer sebelum fault test, di mana di sini saya sudah sebelumnya itu ada 2 worker, yaitu worker 1 dan 2. Kemudian saya mematikan salah satu worker. Kemudian saya tes ulang. Dan ini masih berjalan. Kemudian yaitu praktek selanjutnya yaitu elasticity dan scalability, di mana saya menambahkan jumlah worker node secara dinamis menggunakan perintah scale tanpa menghentikan sistem. Jadi kan tadi sistemnya itu masih berjalan. Kemudian saya menambahkan lagi. Nah, ini sudah berjalan. Nah, terlihat bahwa jumlah worker-nya itu bertambah, bahwa sistem ini dapat menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. Nah, ini contoh dari horizontal scaling dalam cloud computing. Selanjutnya yaitu praktek mengenai caching atau performa, di mana sistem ini juga menggunakan caching, di mana request pertama diambil dari backend dan request berikutnya diambil dari cache. Nah, hal ini membantu meningkatkan performa dan mengurangi beban pada server. Nah, ini bisa dilihat dari ini kan berubah-ubah. Nah, untuk pembuktian ideal, di mana simulasi ini tuh memenuhi prinsip ideal dalam cloud computing, di mana isolate itu setiap kontainer berjalan secara terpisah, kemudian demokratik itu semua worker node itu memiliki peran yang sama, kemudian elastik itu jumlah resource dapat ditambah atau dikurangi, kemudian ada adaptif, di mana sistem tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan, kemudian less complete, di mana komponen tidak saling bergantung secara ketat. Nah, dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa Docker dapat digunakan untuk merepresentasikan konsep cloud computing seperti load balancing, fault tolerance, scalability, dan performance optimization. Nah, sistem ini tuh merupakan simulasi dari distribusi sistem yang scalable dan resilient. Nah, mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.